Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, kita lanjutkan kembali perkuliahan kita. Kali ini kita akan meloncat ke SDM gitu ya, ke sumber daya manusianya. Karena teman-teman di pertemuan sebelumnya kita ada membahas mengenai sumber daya yang dimiliki perusahaan, dan salah satunya selain bahan baku adalah sumber daya manusia. Jadi ini merupakan sumber daya yang penting banget. Bahkan seringkali ini untuk mengelolanya jauh lebih sulit daripada mengelola si bahan baku, karena mengelola orang yang mereka semua bisa berpikir. Nah, kita namai bab ini dengan nama memotivasi karyawan. Kenapa teman-teman perlu mempelajari ini? Dengan tujuan teman-teman bisa mengetahui atau menguraikan teori-teori motivasi untuk meningkatkan kepuasan karyawan. Harapannya adalah nanti ketika teman-teman melihat ini akan memiliki berbagai macam pandangan. Bahwasanya banyak sekali pandangan-pandangan para ilmuwan mengenai cara ataupun upaya dalam menaikkan motivasi karyawan. Oke. Teori motivasi karyawan dipengaruhi oleh kepuasan pekerjaan. Jadi bagaimana caranya agar karyawan kita itu puas bekerja di tempat kita. Nah, kepuasan pekerjaan adalah tingkat di mana karyawan puas dengan pekerjaannya. Jadi ketika karyawan puas, maka dia akan termotivasi tadi ya. Nah, ada berbagai macam teori. Kita bahas dari yang pertama, yaitu dari Frederick W. Taylor, memotivasi pekerja dengan suatu sistem insentif ekonomi. Jadi teori klasik namanya, yaitu upah harian yang jauh lebih tinggi dari 1,1 menjadi 1,6 besar. Intinya adalah dengan mereka gajinya dinaikkan, maka akan tercipta sebuah kepuasan dan terciptalah motivasi. Ini yang mengemukakan adalah Frederick W. Taylor. Maka di Indonesia UMK dan kemudian UMR tiap kota maupun kenaikan gaji di sebuah perusahaan itu pasti, niscaya, biasanya agak pasti gitu ya. Setahun munggah berapa lah, 100.000, setahun munggah 100.000, sehingga akan terjadi kenaikan terus. Ini ketika ada orang tidak mengalami kenaikan, padahal di luar kebutuhan kerja itu, kebutuhan bahan pokok untuk sehari-hari itu naik terus, maka ya pasti mengeluh, kok gaji ini semene terus atau munggah-munggah gitu ya. Maka ada teori ini, teori klasik dari Frederick W. Taylor. Yang kedua adalah teori perilaku, Studi Horton. Pada akhir tahun 1920-an, waktu itu saya belum ada, bahkan teman-teman ya, Bapak Ibu Romono, para peneliti mempelajari karyawan di pembangkit listrik Western Electric dekat Chicago. Tujuan untuk menentukan bagaimana suatu variasi kondisi dapat mempengaruhi tingkat produksi karyawan. Jadi yang ditekankan di sini bukan uang. Kalau yang teori klasik tadi yang ditekankan adalah uang. Jadi ketika gaji itu naik, maka puas. Tapi kalau di teori perilaku, ini yang di otak-atik bukan uangnya, tetapi sebuah variasi kondisi. Kita coba lihat apa yang terjadi di sana. Ada beberapa percobaan. Yang pertama, meningkatkan penerangan bagi karyawan. Jadi lampu, kemudian di depan, kemudian di dalam, itu penerangannya cukup. Apalagi kalau kerja malam gitu ya, itu sangat padang sekali. Kalau teman-teman di kelas di lab gitu ya, di lab yang pojok atas itu ya, itu kan ada yang tempatnya peteng kayak gitu ya, kayak sumpek gitu di dalam kayak gitu ya, kayak hawanya kurang bahagia gitu ya. Tapi ketika berada di sebuah kelas yang kelasnya itu cahayanya berbinar-binar, AC-nya wadem dan lain sebagainya, maka akan merasa nyaman bekerja di sana. Nah, itu juga yang coba saya terapkan di tempat saya, mencoba membuat mereka
nyaman itu adalah bukan hanya tentang uang, tetapi mengenai kondisi kerja gitu ya. Tempat bekerja itu sangat mempengaruhi. Kerja di luar nggak ada AC, panas dan lain sebagainya, sangat nggak penak gitu ya. Kemudian mengurangi penerangan bagi karyawan. Ini kok. Nah, kesimpulan, penyesuaian apapun dalam kondisi yang mencerminkan peningkatan perhatian terhadap karyawan. Intinya ketika karyawan itu merasakan diperhatikan, ini mohon maaf ya tadi salah ketik, produktivitas menurun ketika mereka dikurangi penerangannya untuk mereka. Jadi intinya adalah ketika mereka diberikan perhatian ataupun juga kondisi yang nyaman yang mencerminkan peningkatan perhatian kepada mereka, maka produktivitas akan meningkat. Jadi berbeda antara teori pertama dengan teori yang kedua, bukan hanya melulu mengenai uang. Oke, yang seterusnya adalah teori kebutuhan Maslow. Ini sudah kita sampaikan di awal dulu, tapi ini kita akan coba kaitkan si teori ini yaitu dengan teori motivasi. Jadi Abraham Maslow, si pengemuka teori ini, beliau menyatakan bahwasanya manusia itu membagi tingkat kebutuhan dalam 5 kebutuhan umum. Yang pertama adalah fisiologis, yaitu makanan, minuman, tidur, pakaian, dan lain sebagainya. Pokoknya kebutuhan-kebutuhan fisik yang pertama banget, yang utama di dalam kita gitu ya. Yang kedua adalah rasa aman, rasa keamanan, keteraturan, stabilitas. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan sosial, kebutuhan manusia dalam bersosialisasi dengan orang lain. Kemudian kebutuhan akan penghargaan, dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Nah, ini bisa teman-teman coba untuk ketika nanti di dalam sebuah perusahaan teman-teman atau teman-teman memiliki usaha sendiri, untuk meningkatkan kepuasan karyawan tadi atau meningkatkan motivasi, bisa diarahkan dari beberapa sisi. Misalnya fisiologis, ketika mereka kadang dijajak terus, atau mungkin ada uang tambah, uang beras, uang makan gitu ditambahi per bulan, per hari setiap datang ada 15.000, dikalikan 1 bulan, itu sangat-sangat senang sekali, perasaan kepuasan karena tadi kebutuhan fisiologisnya dipenuhi. Yang kedua adalah rasa aman. Gimana caranya mereka itu merasa aman bekerja di perusahaan kita gitu ya. Ada BPJS ketenagakerjaan, ada BPJS kesehatan gitu. Itu memberikan rasa aman. Dek loro ya wes, aku nggak perlu untuk bekerja lagi gitu ya. Kemarin ibu saya habis kena sakit gitu ya. Jadi sakit, kemudian harus di rumah sakit selama 20 harian, sekitar 20 harian gitu ya. Dan habis total untuk biaya tadi adalah 73 juta. Nah, bayangkan tadi ketika itu harus dibiayai sendiri oleh si karyawan tadi ya. Nah, ada BPJS, makanya tadi kan ada BPJS karena sebagai pegawai negeri sipil tadi dapat BPJS juga, dapat ASKS kayak dulu ya. Nah, sehingga si 73 juta ini nggak usah dibayar karena sudah ditanggung oleh pemerintah gitu ya, yang mana BPJS-nya sudah dibiayai oleh perusahaan, oleh si pemberi kerja. Jadi nggak usah khawatir nanti bahkan kalau pakai tenaga BPJS Tenaga Kerjaan atau BP Jamsostek itu setelah kalau semisal meninggal dalam perjalanan menuju kantor ataupun kecelakaan kerja gitu, maka seingat saya itu anaknya yang pertama dan yang kedua itu bisa disekolahkan sampai SMA atau kuliah kayak gitu ya. Ini ada tanggungan tadi. Nah, ini sebagai bentuk keamanan. Ketika mereka diberikan keamanan oleh perusahaan, memberikan rasa aman tadi, maka mereka akan merasa puas gitu ya. Kebutuhan sosial, seringkali loh saya punya karyawan juga yang dia tidak memiliki alasan lain untuk bekerja selain bersosialisasi. Karena dia kalau nggak kerja itu cuma di rumah, wis ngenteni bojone balik dolan karo anake. Bagi dia nggak seru, nggak tahu, mungkin
teman-teman lain merasa seru gitu ya kalau semisal kelak nanti setelah ada yang cewek habis nikah kayak gitu pengennya di rumah aja. Nah, si bagi dia ini dia nggak pengen untuk itu, maka dia pengennya bersosialisasi. Bekerja itu sebenarnya malah dua konco, bagi dia hanya itu saja. Nah, ketika dihadapkan di dalam sebuah pekerjaan di perusahaan kayak gini, ini juga bisa menjadi sebuah jalan perusahaan dalam menaikkan kepuasan karyawan. Misal memenuhi kebutuhan sosial ini salah satunya adalah diberikan waktu untuk bersosialisasi di luar jam kerja. Kalau jam kerja hubungan mereka itu cuma kerja tok. Ya wes, gue ngadep komputer kono, ngadep komputer kene gitu ya. Maka tidak ada waktu untuk mereka bersosialisasi. Kadang oke, kita adakan gathering, kita adakan piknik bareng kayak gitu. Itu untuk kebutuhan sosial mereka. Oke, kebutuhan penghargaan. Kadang-kadang kita kasih mereka sebuah award. Karyawan tergaji itu cepat banget masuk kantor ya, nggak pernah telat, kita kasih hargaan. Karyawan terkece gitu ya, ada best improvement kayak gitu, best smiles, best cheers. Jadi karyawan yang dia selalu tampak bagus di hadapan konsumen, selalu senyum, performanya bagus, kita kasih sebuah penghargaan. Itu bisa seperti itu. Aktualisasi diri, mencoba memuaskan mereka dengan cara mengembangkan diri mereka. Kadang kita kasih ikutkan sebuah training, dikasih pelatihan kayak gitu juga bisa untuk mengembangkan diri. Untuk bagian cewek kadang kita kasih kursus make up kayak gitu. Itu bagian dari memuaskan, memberikan kepuasan kepada karyawan dan juga memberikan mereka motivasi yang lebih. Dia mungkin enak, tetapi nyatanya akan sangat membutuhkan sebuah tenaga, sebuah upaya yang sangat luar biasa. Teori dua faktor. Pada tahun 1950, Frederick Herzberg melakukan survei pada 200 akuntan dan ahli teknik tentang kepuasan pekerjaan. Hasil penemuan dari penelitian ini adalah, yang pertama adalah faktor higini, dan yang kedua adalah faktor motivasional. Faktor higini ini wajib dipenuhi terlebih dahulu. Kalau ini nggak dipenuhi, maka adanya adalah kekecewaan. Faktor-faktor terkait dengan pekerjaan yang tidak mencukupi, contoh kondisi kerja, pengawasan, gaji, keamanan pekerjaan, status. Intinya adalah ini adalah posisi dasarnya dulu. Kalau higini nggak ada, dia nggak puas. Kalau higini ada, ya biasa aja, B aja gitu. Ya orang puas, ya orang kecewa gitu ya kalau higini ada. Tapi kalau ditambahi faktor motivasional, maka dia akan menjadi puas banget. Ada pencapaian, ada tanggung jawab, pengakuan, kemajuan dan sebagainya. Jadi kasarannya seperti ini. Kalau kondisi kerjanya buruk, pengawasan yang tidak perlu dideloi terus, ya oke bar kok ngendi mau ditakoni. Gaji yang rendah, wis ngono gajine rak mung sepiro, juta wae ora ono, gaji mung 400.000 iki gaji apa misalnya kayak gitu, rendah banget toh. Tidak ada keamanan pekerjaan. Nah, maka ini pasti dia sangat tidak puas atau tidak puas ketika kondisinya seperti ini. Tetapi ketika ini dibalik, kondisi kerjanya pantas, pengawasannya memadai, orang kebangetan, gaji yang rendah gajinya menjadi mencukupi, tidak ada keamanan pekerjaan menjadi jaminan pekerjaan yang memadai, maka dia belum puas. Di sini cuma netral aja, belum puas. Nah, baru kalau jadi ini tadi adalah faktor yang apa tadi? Faktor higini. Tapi yang ini adalah faktor motivasional. Kalau higini nggak kecapai, dia akan kecewa. Kalau higini kecapai, dia B aja. Baru kalau ketambahan faktor motivasional, maka dia menjadi sangat puas akan bekerja di perusahaan itu. Ada pencapaian, achievement tadi ya. Ada tanggung jawab, ada pengakuan, ada kemajuan. Nah, ini beberapa contohnya. Ini ada faktor motivasional dan higini. Selanjutnya ada teori X dan teori Y. Ini yang berbicara adalah Bapak McGregor, kayak petinju.
Jadi teori X mengatakan karyawan tidak menyukai kerja serta tanggung jawab pekerjaan dan akan berusaha menghindar jika mungkin. Ini tergantung sudut pandang dari bosnya gitu ya. Kalau bosnya mempercayai teori X, maka dia percaya bahwasanya karyawan itu mereka tuh nggak suka kerja, mereka itu nggak suka tanggung jawab dan akan berusaha menghindar jika mungkin. Maka ketika mereka tidak percaya seperti itu, ketika mereka percaya seperti itu, ya perlakuannya adalah perlakuan kepada orang-orang yang seperti itu, diawasi teman. Karyawan ini mau orang gelap kerja, berarti aku kudu dokok CCTV, tak awasi terus, tak kayak tugas sama. Tetapi kalau si orang bosnya ini mempercayai teori Y, yaitu karyawan itu berkemauan untuk bekerja dan memilih tanggung jawab yang lebih besar, maka karyawan ini si bos tadi akan memperlakukan mereka sebagaimana orang yang berkemauan tinggi. Mereka punya inisiatif. Aku kalau ada kerjaan ya boleh kerja apa ya, mas ada kerjaan lagi nggak? Karena mereka memilih suka tanggung jawab, suka ketika diberikan sebuah delegasi untuk pekerjaan tertentu, mereka suka. Teori pengharapan menganjurkan bahwa usaha seorang karyawan dipengaruhi oleh hasil yang diharapkan atas usaha tersebut. Jadi intinya adalah mereka dikasih sebuah harapan gitu ya. Tapi harapan ini adalah harapan yang mereka bisa mungkin untuk digapai, dan rewardnya atau harapannya itu rewardnya atau sesuatu yang mau dikasih itu bikin pengen gitu ya. Contoh gini, perusahaan ngasih satu karyawan terbaik dalam 1 tahun, hadiahnya umroh. Menarik bukan bagi karyawan tadi? Dan jumlah karyawan di perusahaan itu berapa ya? 20 orang, mungkin 20 orang dan satu terbaik dengan penjualan terbaik yang misalnya satu karyawan sales yang mencapai penjualan di angka 2 miliar misalnya. 2 miliar. Nanti dikasih umroh tadi misalnya. Ya tadi tergantung, mungkin kan nggak 2 miliar. Memungkinkan karena biasanya perusahaan ini tuh rata-rata aja tuh udah 1,5 M pendapatannya. Satu sales itu bisa banget tas gitu. Wong tujuannya mobil kok misalnya. Mobil kan satu unit produk kan ada yang 500 juta. Jadi cuma jual 4 mobil, sangat mudah sekali ya gitu misalnya. Itu mudah. Hadiah umroh meneh. Nah, itu teori penghadapannya, intinya dia bisa untuk dapat gitu loh, memungkinkan gitu loh, dapat 2M hanya dari jualan 4 mobil aja kok, nggak banyak gitu loh, mobil aja yang harus dilakuin, dan hadiahnya ngiming-ngimingi gitu loh. Coba misalnya harus karyawan terbaik jualnya harus 2M, tapi biasanya perusahaan itu sangat sulit banget. Satu sales aja per bulan paling cuman 30 juta, nggak sampai kayak gitu misalnya. Itu kan dari mereka sangat nggak memungkinkan. Dan bahkan satu perusahaan karyawannya orang 100, sangat sulit banget untuk mencapai tadi berlomba-lomba itu. Yang menang ki wangel banget, tapi nek menang hadiah ora sepiro, misalnya hadiah ora isdo umroh, hadiahnya mau ditumbaske blender. Ya ngapain mau berkompetisi, mau nggak bikin melek gitu loh. Nah, maka itu adalah teori pengharapan. Kalau bikin pengharapan yang oke, dan mereka mampu untuk mencapainya gitu ya. Yang kedua adalah teori ekuitas atau keadilan, menganjurkan bahwa kompensasi haruslah adil atau sesuai dengan proporsi kontribusi setiap karyawan. Nah, ini seringkali menjadi masalah juga. Kadang karyawan itu mereka pengen ya kelihatannya harusnya adil. Karyawan ini kok gajinya sebenarnya, masa aku gajinya nggak nyampe segitu sih pak, kayak gitu. Temanku bulan ini gajinya sampai 3,5 juta loh pak,
Padahal aku yang kerjanya ngepeng kok cuman 2,8 juta ya, kok nggak sebanyak dia ya. Nah itu kan nggak adil. Teori ekuitas. Teori pemaksaan mengajukan bahwa pemaksaan dapat mengendalikan perilaku. Pemaksaan ada pemaksaan positif, ada pemaksaan negatif. Pemaksaan positif, penghargaan untuk kinerja yang tinggi, yang bagus akan dikasih sebuah reward. Pemaksaan negatif, kalau sampai hari bulan ini tidak jualan satu produk pun, tak pecat. Itu kalau pemaksaan negatif, dikasih akibat yang tidak diinginkan. Aduh, kok dipecat sih? Kondisi lagi pandemi, kondisi lagi sulit sekali, masa aku harus dipecat? Mereka akan takut kayak gitu. Ya itu namanya pemaksaan negatif. Ketika mereka ada pemaksaan, ada reinforcement tadi, maka akan memotivasi karyawan. Jadi kalau di agama, di kitab, kalau teman-teman di pesantren itu ada targhib dan tarhib. Targhib itu sesuatu yang membahagiakan, tarhib itu yang mengancam. Jadi ada surga, ada yang neraka. Terkadang seseorang itu sudut pandangnya dia akan berpikir akan melakukan sesuatu kalau imbalnya surga. Tapi seringkali juga ada yang sudut pandangnya adalah neraka. Aku sholat, ada orang yang sholat itu motivasinya adalah pengen surga gitu. Tapi ada juga orang yang sholat karena dia motivasinya takut neraka. Nah maka bisa dua-duanya ini teman-teman kembangkan. Gimana caranya sih perusahaan ini cari model reinforcement, model untuk memaksa. Itu yang bagus, yang seperti apa? Ada dua dari positif atau negatif. Dan tidak ada pemaksaan. Ketika nggak ada pemaksaan, maka tidak ada penghargaan untuk kinerja yang tinggi, nggak ada akibat yang tidak diinginkan dari kinerja yang buruk bagi karyawan. Oke, ada beberapa strategi. Yang pertama adalah program kompensasi yang layak. Kompensasi yang sesuai dengan kinerja. Sistem merit akan mengalokasikan kenaikan kompensasi sesuai dengan kinerja. Misal, perusahaan menaikkan gaji karyawan sebesar 5%, tetapi kinerja karyawan yang buruk akan menerima 0%. Sementara kinerja karyawan yang tinggi menerima 10%. Jadi kalau bagus banget dikasih 10% kenaikan dari gaji. Tapi yang normal maka 5% naik, tapi kalau yang nggak normal nggak dapat apa-apa. Maka itu adalah program kompensasi contohnya. Yang kedua adalah keamanan pekerjaan. Karyawan yang akan kelangsungan kerjanya lebih termotivasi untuk melaksanakan pekerjaannya lebih baik. Tadi sudah sempat kita bahas ya. Yang ketiga adalah jadwal kerja yang fleksibel. Jadi ada program flex time, merupakan program yang mengizinkan pengaturan jadwal kerja yang lebih fleksibel. So shifting, nanti besok aku kalau mau liburan ada yang bisa ganti aku gitu. Itu juga bisa dikenakan. Oke, untuk pertemuan ini mengenai motivasi karyawan kita akhiri sampai di sini. Nanti kalau ada tugas silakan dikerjakan. Terima kasih, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.